oh ternyata bisa ya kita apa ya develop connection dan develop hubungan dengan customer tuh sampai kayak gini gitu. Dari sini yang mereka pikirin adalah aku harus ngasih gift ke Barista. baristanya gitu. Wow. Aku kopinya nggak enak bad mood gitu. Nah itu kan aku juga jadi takut ya. Iya iya bener. Gitu. Believe that we can make something Hai Young Entrepreneurs, balik lagi di Yes We're On Air episode 4. Nah hari ini nih ada tamu spesial banget yang aku sama Tessa sangat-sangat excited. Tapi sebelum itu kenalan dulu sama aku Meisha dari manajemen angkatan 2023. Dan aku Tessa dari manajemen 2003. Oke, mungkin sedikit backstory, kita tuh sangat excited seperti yang aku bilang tadi. Karena aku sama Tessa sangat-sangat mengkonsumsi brand ini nih setiap hari. Gak mungkin kita gak membeli ini ya Tess. Jadi mungkin untuk backstory, aku sama Misha tuh sangat-sangat coffee enjoyer. Kita tuh gak bisa sehari tanpa yang Minum namanya kopi. minum kopi. Bener. Nah kebetulan bintang tamu kita hari ini merupakan owner dari salah satu brand favorit kopi kita. Yes, langsung aja ini dia Mas Patrick. Salam Oke. kenal. Boleh nih Mas langsung kenalan aja sama yang entrepreneurs di rumah biar mereka bisa langsung mengulik-ngulik. Oke. Kira-kira bintang tamu kita hari ini siapa sih? Oke, salam kenal ya. Aku Patrick. Manajemen juga angkatan 2010 tapi udah lama lulus. Hari ini datang sebagai owner dari salah satu brand kopi di Jogja yang namanya Coffee. Kalau yang belum tahu boleh di search di IG juga. Kalau belum follow boleh follow. Bener, boleh Walaupun kita jarang ngepost, mohon maaf. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai kan ya? Santai Santai. banget. Santai, slow. Ya, gitu aja. Oke, mungkin langsung aja Tess. Oke, mungkin tadi kan Mas Patrick udah bilang nih kalau Mas tuh owner dari brand yang namanya Coffee. Boleh dong Mas ceritain sedikit Coffee tuh apa dan apa sih awal mula kepikiran untuk mulai Coffee ini? Oke ya, awal mulanya dulu ya, sebenarnya nggak ada kepikiran ya mau bikin brand kopi, apalagi mau jadi entrepreneur tuh nggak kepikiran sama sekali. Karena awalnya tuh sebenarnya kan pengennya ya udahlah ya, kuliah 4 tahun terus lanjut S2, terus abis S2 pengennya kerja corporate gitu. Biasalah di Jakarta kan karir mungkin lebih banyak lah ya. Bener. Gitu. Nah, terus kemudian sebenarnya karena satu dan lain hal mengharuskan aku untuk kembali ke sini lagi, jadi emang harus balik. Nah, waktu itu sebenarnya kopi itu bukan salah satu yang aku tuh kayak pengen menggeluti sebenarnya waktu itu. Jadi bukan karena, jadi kayak orang-orang banyak yang pada kayak berasumsi mungkin ya, kayak oh bikin brand kopi karena seneng kopi nih Suka dari kopi awal nih, gitu. gitu. Padahal nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya dari awalnya tuh aku tuh kayak sangat-sangat casual coffee drinker banget yang kalau tiap hari nugas, tahu kan kalau di Jakarta nugas ya paling Iya. gimana sih Starbucks. Iya Gitu-gitu bener-bener. yang chain kayak gitu kan. Pada waktu itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari awalnya bukan pengen kopi, tapi waktu itu lebih ke ngeliat gitu. Selama aku S2 di Jakarta, kayaknya behavior orang-orang untuk di sana itu untuk ngopi, nugas sambil ngopi dan menjadikan kopi ini sebagai lifestyle-nya mereka sehari-hari itu kok lumayan kenceng gitu, lumayan apa ya? Itu lumayan erat dengan kehidupan mereka sehari-harinya gitu loh. Nah, waktu itu jadinya aku juga ngeliat di sana tuh skena kopinya tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu, skena coffee shopnya tuh kayak gimana, dan masih ada nggak sih di Jogja ini gap yang bisa aku isi tuh masih ada apa enggak gitu. Nah, kemudian waktu itu ketemulah kayaknya setelah aku main-main sana sini di Jakarta, kayaknya ada deh slot market buat kopi di Jogja waktu itu yang bisa aku isi di melalui produk-produknya si Coffee ini dengan rentang harga di segitu gitu. Iya. Jadi awal-awalnya sebenarnya ya kalau dibilang aku suka kopi banget tuh ya enggak sebenarnya gitu. Itu kita bener-bener learning by doing aja gitu. Jadi kayak on the job lah, kalau training on the job Iya, gitu. iya, iya. Kayak
edukasinya juga on the job juga gitu. Sekalian Waktu itu. menjalankan bisnisnya, sekalian belajar Iya, gitu ya. kita Oh, oke. belum apa-apa ya, belajarnya sama supplier, sama teman-teman yang udah punya coffee shop duluan gitu, nebeng mesin gitu-gitulah. Oh. Ya belajarnya di situ. Jadi bukan kayak aku sekolah kopi gitu, sebenarnya enggak gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Nah, dari yang tadi Mas Patrick bilang kan berarti kayak learning by doing, Iya, ya betul, kan? betul, betul. Nah, dari itu sebenarnya ada nggak sih Mas kayak tantangan-tantangan khusus waktu menjalankan bisnis ini? Tantangan tuh ada ya. Kalau kita ngomong spesifik tantangan kayaknya banyak banget gitu. Apalagi waktu itu edukasi kita sebagai tim di belakangnya itu kan juga belum banyak ya waktu itu ya. Maksudnya kita belum terlalu mengenal sebenarnya komoditi ini tuh bisa diolah jadi apa aja sih. Terus karakteristiknya kayak gimana kan kita belum terlalu mengenal waktu itu. Cuma kita basisnya waktu itu kan cuma marketnya kita existingnya tuh punya produk yang seperti ini gitu. Dengan rentang harga yang segini di Jogja kira-kira gitu. Nah kita mau masuk dengan produk yang seperti apa dan dengan market price-nya kira-kira berapa gitu supaya kita bisa diterima. Nah tantangannya ya lebih ke membentuk marketnya sih waktu itu. Bentuk marketnya lumayan tantangan gitu karena kan ya kita waktu itu ada di era dimana mungkin kopi itu lagi di goreng banget gitu lah waktu itu oke, kan oke. tahun 2017 Lagi hype itu banget lagi ya. hype banget. Tahu kan masa-masanya film filosofi kopi. Iya. Oh iya, benar-benar. Ya itu kan lagi hype banget waktu itu 7 tahun lalu lah ya. Nah itu karena kita masuk di saat seperti itu jadinya ya mungkin ke ekspektasi orang sih sebenarnya sih ekspektasi orang terhadap produknya itu kayak gimana. Kita kan lumayan lumayan berbeda di tengah-tengah mereka yang mungkin menggarap kopi dengan cara yang mungkin lebih sophisticated, lebih serius gitu-gitu. Kita mungkin agak underdog nih kita waktu itu gitu. Tapi ya waktu itu introduction ke marketnya itu yang agak susah Challenging sebenarnya gitu, agak challenging gitu. Butuh waktu lah. Butuh waktu cuma nggak yang sampai gimana enggak, cuma kita nggak bisa serta-merta langsung ngikutin wave-nya gitu. Oke, oke. Oke, mungkin kalau ini kan lebih kayak tantangan secara eksternal ya Mas. Betul. Tapi kalau misalnya secara internal, mungkin kalau misalnya dilema terbesar yang anak-anak muda sekarang itu hadapin kan mungkin facing the choice of either masuk ke dunia korporat atau menjadi entrepreneurship. Yes, Bahkan yes, kayak yes. Mas Patrick sendiri juga Yes. melewati proses tersebut. Betul. Tapi kira-kira apa sih Mas, gimana cara Mas akhirnya memutuskan kalau misalnya menjadi entrepreneurship is the right way gitu? Oke, jadi kayaknya jawabanku agak contrarian tapi kalau berdasarkan pengalaman sebenarnya masuknya kan kecemplung gitu kan. Maksudnya Iya. lebih kecemplung ya mau nggak mau harus ini gitu karena there is no choice of me working in a corporate di Jakarta juga gitu. Kayak udah nggak kebuka lah jalannya itu udah ketutup gitu. Jadi mau nggak mau harus kayak gini. Cuma kalau misalnya I have a choice waktu itu mungkin ya menurutku pengenalan diri itu sangat penting ya. Kayak memang benar kalau misalnya kita mau ngejar kayak fleksibilitas waktu segala macam itu kan mungkin harus di entrepreneur ya. Tapi bukan berarti kamu kerja corporate itu juga salah gitu. Kayak I've known so many people yang kerja corporate dan mereka juga doing really really good gitu. Iya. Ya mereka kan maksudnya mereka bisa build a good career terus bisa build a happy life juga buat mereka juga gitu. Betul. Mungkin kadang-kadang bisa lebih work life balance daripada kita yang kerja sendiri gitu. Iya. Ya kan. Jadi sebenarnya dua ini tuh comes with risk and rewardnya sendiri-sendiri dan menurutku yang paling penting toleransinya seberapa gitu per kita orang-orang ini gitu. Karena setiap orang kan beda-beda ya. Aku juga punya temen mungkin yang dia itu lebih nyaman aku kerja itu dijamin nih gitu. Misalnya aku lebih nyaman kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, habis itu aku nggak mau mikir lagi gitu. Dan aku lebih nyaman kayak gitu, misalnya kayak gitu. Ya nggak salah juga, nggak apa-apa juga gitu. Jadi menurutku bukan masalah memilihnya, tapi masalahnya harus ngenalin dirinya sendiri, nyamannya yang di bagian mana gitu. Karena dua-duanya bisa kok bikin kamu jadi make a good living dari situ bisa-bisa aja gitu. Cuma emang caranya mungkin beda gitu. Tuh. Berarti kayak lebih ngelihat personality kita gitu karena kali ya. karena kan sekarang mungkin digadang-gadangin kayak
harus entrepreneur apa Iya, segala macam bener. gitu. Padahal yang satunya jalan satunya juga bisa sebenarnya Bener. gitu. Benar-benar. Berkarya juga bisa lompat-lompat kayak dapat salary tinggi Iya. bisa juga gitu. Nggak Itu salah. sih. Iya bener sih, Ya dilema kan? yang kayak adapting kita kemana ya kira-kira Iya, itu iya, sih. iya. Maksudnya Bener. yang penting decisionnya itu tidak dibuat berdasarkan orang lain gitu. Benar, benar. Yang dibuatnya dari sendiri aja gitu, nyamannya gimana. Tuh. Bener. Kita harus adapting berarti tas habis ini kita. Mm-mm. Iya. Nah, aku mau nanya sih Mas, kalau dari aku personally bukan bingung tapi kayak kepo gitu. Kira-kira sebenarnya dari brand coffee sendiri gitu menurut Mas Patrick, kira-kira apa yang membedakan coffee sama brand-brand kopi di Jogja yang lain gitu? Iya. Karena semakin kesini tuh aku lihat semakin banyak banget brand-brand yang Iya, baru tiba-tiba muncul atau adapting ke brand lain sebenarnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke. Sebenarnya ini kemarin juga pertanyaan yang aku juga jawabnya juga pasti agak ngawang juga ya. Tapi gini sih, nggak bisa dipungkiri yang namanya industri coffee shop ya. Maksudnya kalau kita bilang industri food service-nya coffee shop dalam hal ini buka kafe, buka toko kopi segala macam. Barrier to entry-nya kan sangat-sangat rendah sebenarnya kan. Maksudnya selama orang itu ada modal, ada lokasi, dia bisa buka gitu. Nah, jadi sebenarnya yang aku lihat semakin lama kalau in terms of product itu dia semakin commoditized gitu loh. Semakin dia itu nggak ada bedanya antara satu produk dengan produk yang lain gitu. Palingan kalau mau bikin beverage baru atau drink baru gitu ya gitu-gitu aja sih menurutku sih gitu. Nah, jadi sebenarnya yang membedakan paling dasarnya itu sebenarnya harusnya development si brandnya sendiri sih menurutku. Gitu. Karena kan itu yang akan membentuk customernya kita itu kayak apa sih gitu. Terus kita bakal bisa create attachment seperti apa sama customernya kita gitu. Nah, kalau di kita sendiri jujur ya kalau ngeliat kompetisi kan banyak banget ya. Bener. Maksudnya yang namanya coffee shop mah setiap jalan 100 meter kayaknya ada deh coffee shop kayaknya ya kan apalagi di sini gitu. Bener-bener. Iya. Sekarang tuh kayak kita mau nugas aja kayak kok banyak banget. Ya kan, milih aja bingung kan. Bener. Ya makanya. Jadi kayak sebenarnya kita juga di situ akhirnya kita pas awal-awal nih kita ngeliat nih, oh kira-kira yang baru apa aja sih? Yang baru-baru apa kita datengin, kita coba-cobain segala macam gitu. Sampai sekarang kita juga nggak bisa kalau mau nyobain kayak gitu. Sehari datengin satu tuh nggak habis coffee shop barunya gitu. Kayak tiba-tiba ada lagi yang baru, di Saking sana ada lagi banyaknya, baru ya. gitu. Banyak kan. Nah, jadi kita sendiri sekarang lebih fokus ke apa ya? Ke building karakternya si brandnya kita sendiri dulu gitu. Jadi daripada kita ngeliatin kompetisi kayak gimana, terus ada yang baru-baru apa, kita emang harus ya ngeliatin kayak gitu karena itu kan representasi dari pergerakan market gitu kan. Nah, tapi sebenarnya fokusnya lebih ke kita sendiri nih punya basis customer. Nah, kita harusnya lebih dekat sama mereka dong, Iya. basis customer kita gitu. Maksudnya kalau mereka misalnya mereka kayak nge-DM atau IGS gitu, sebisa mungkin kita sih ngajakin ngobrol sama mereka gitu. Sebisa mungkin kita ajakin ngobrol. Mau itu komplain, mau itu memuji, mau itu cuma sekedar ngasih tahu kita kalau dia beli produk, ya kita wajib untuk ngobrol sama mereka gitu walaupun sedikit aja gitu. Walaupun nggak panjang gitu ya. Jadi adminku tuh kerjaannya tiap hari tuh ngobrol sama orang sebenarnya. Gitu. Kayak tiap hari tuh kalau dapat mentionan dapat apa pasti kalau bisa ngobrol sama mereka gitu. Nah, sebenarnya dari situ pun kita juga bisa tahu sebenarnya preferensi market tuh sekarang tuh mengarahnya ke mana sih gitu. Ya kan. Jadi kita lebih berusaha untuk kalau di coffee ya, kalau di kita sendiri ya karena kita sadar kompetisi itu banyak banget. Jadi kita lebih ke gimana caranya kita bisa create emotional attachment sama customernya kita, sama yang beli sejauh ini gitu ya. Kalau bisa ya barista harusnya ngenalin lah mereka yang beli tiap hari gitu, mereka yang mungkin datang tuh hampir tiap hari, yang beli sehari mungkin sampai 3-4 kali gitu, mereka harusnya ngenalin gitu. Nah, dan itu ya puji Tuhan sih sampai sekarang barista sih majority dari mereka itu udah bisa melakukan itu. Jadi
lucu nih kalau dilihat-lihat gitu di store-store-nya kita gitu. Masing-masing store itu punya apa ya, punya customer langganan sendiri-sendiri yang attach-nya itu sama barista di Store itu. store itu spesifik gitu. Oh. Jadi kemarin kapan tuh sempat ada sempat pas aku di sana gitu, ada satu customer yang dia itu tiap hari tuh datang, emang tiap hari kongko sama baristanya juga. Nah, kasusnya nih si customer ini ternyata udah mau cabut nih dari Jogja. Oh. Udah mau cabut, udah mau keluar dari Jogja, mau kerja kayak atau mau gimana gitu kan. Keluar dari sinilah pokoknya. Nah, ketika mau keluar dari sini yang mereka pikirin adalah aku harus ngasih gift ke baristanya gitu. Wow. Aku harus ngasih gift ke Menarik, baristanya, aku harus ngasih entah cake, kalau kemarin sih cake ya. Kemarin dikasih cake. Ada yang ngasih donat, ada yang ngasih barang-barang ke baristanya gitu. Jadi aku seneng kalau ngelihat mereka tuh bisa temenan Engage gitu gitu loh, ya, iya. bisa engage gitu. Karena sebenarnya yang apa ya? Yang Indian kan sebenarnya kalau kita ngomong produk, kalau ini peganganku selama ini ya, kalau kita ngomong produk tuh sangat-sangat relatif. Mau dibilang paling enak tuh nggak bisa. Selalu akan ada yang lebih enak, selalu akan ada yang lebih bagus. Dan yang namanya lidah itu kan relatif ya. Yang menurutku enak, menurut kalian belum tentu enak dong. Benar, Iya benar. benar. Dan sebaliknya gitu. Benar-benar. Nah, jadi yang bisa kita absolutkan di sini apa? Ya karakternya gitu. Ya karakternya, ya pembawaannya, ya kedekatannya yang bisa kita absolutkan. Kalau misalnya produknya, ya aku cuma bisa apa ya? Membuat sebuah produk atau beberapa produk yang mungkin paling dekat dengan preferensinya customer. Tapi kalau sampai ke ngomong, oh produk kita paling oke, paling ini gitu, nggak bisa. Aku pun nggak pernah bilang gitu. Iya iya iya. Jadi ya yang menilai biar mereka sendiri. Kalau mereka cocok, ya mereka akan beli gitu. Kalau mereka nggak cocok, ya mereka nggak akan beli. Sesimpel itu gitu. Jadi kita lebih ke fokusnya yang beli nih, yang beli ini sekarang gimana caranya kita bisa dengar dari mereka tuh lebih banyak gitu. Iya. Itu dulu gitu. Kalau misalnya kita ngomong yang gede-gede malah nggak sampai nanti. Berarti Kecil-kecil dulu building aja. community dulu gitu kali ya, Mas? Lebih ke mungkin very very small community Iya. ya, kayak Iya. kayak di store-store tuh masing-masing ada gitu loh. Oke Itu oke. sih. Interesting. Interesting. Oke, berarti building relationship dengan customer itu adalah salah satu hal yang sangat di-value oleh Sangat Coffee. ya, walaupun tuh mungkin tidak tidak tercermin secara gamblang gitu, tapi sebenarnya in store-nya itu kita tuh ngejar banget interaksinya tuh harusnya gimana gitu. Makanya kalau misalnya barista-barista, aku malah kadang-kadang ngomong sama mereka kalau misalnya udah selesai shift itu kalau belum mau pulang ngobrol aja sama customer gitu. Oh. Maksudnya ya join lah gitu, Iya, atau iya. kalian kenalan kayak atau gimana gitu. Bener. Jadi bisa dapat first hand informationnya dari mereka sebenarnya, karena mereka kan yang selama ini jadi customer dan selama ini beli kan. Jadi kita dapat informasi, dapat masukan, dapat input kan harusnya dari mereka yang emang actually itu beli gitu. Kalau kita dapat masukan dari orang yang nggak actually beli, ya kita nggak bisa dengerin juga dong, Iya, mereka nggak benar, tahu benar. gitu kan. Tapi kan mereka ini yang harusnya lebih dihargain gitu loh. Itu sih. Oke. Mungkin Mas kalau misalnya aku mau nanya nih soal produk yang dijual oleh Coffee. Yes. Mungkin kan salah satu cara biar Coffee itu bisa terus develop itu kan by tadi Mas bilang mendengarkan kayak komen-komen dari para pelanggan gitu. Tapi kira-kira ada nggak Mas hal-hal lain yang dilakukan biar Coffee ini bisa adapt dengan cita rasa yang cocok bagi masyarakat Jogja? Oke. Sebenarnya banyak ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya kita selain dengerin maksudnya ngobrol secara informal sama customer, kita juga particularly aku mungkin ya, aku kalau misalnya lagi keluar banyak nyoba-nyobain juga yang baru gitu-gitu. Terutama di luar Jogja ya, mungkin keluar ke Jakarta atau mungkin ke luar negeri gitu, suka nyoba-nyobain mungkin. Tapi balik lagi sebenarnya tidak semua yang baru itu kita harus ngelakuin sebenarnya gitu. Nah, Oke. yang susah itu sebenarnya ngebedain mana yang harus kita lakuin, mana yang enggak gitu. Nah, dan di situ
itu part yang paling makan waktu sebenarnya. Misalnya ada tren baru di Singapura misalnya atau di mana, eee, akan kita bawa nggak sih, akan kita adapt nggak sih ke sini gitu. Nah, ketika kita mau decide untuk adapt itu sebenarnya pertanyaannya lebih ke kenapa kita harus adapt ini, sama ini mau buat siapa sih? Oh, Purpose-nya itu mau buat siapa gitu, oke. ya kan. Salah satu contoh, boleh tanya sama mungkin kayak tim-timku segala macam gitu, aku tuh sebenarnya karena kita tuh jualannya kopi, aku tuh paling setengah hati kalau bikin menu non coffee. Oh, iya Paling iya. setengah hati, aku paling paling sebenarnya kayak aduh harus ya bikin non coffee gitu. Kan maksudnya kenapa nggak bikin kopi aja gitu loh maksudnya. Kita kan jualnya emang maunya kontribusinya terhadap komoditi itu gitu. Kenapa kenapa harus bikin menu yang tidak berkontribusi sama si komoditinya ini gitu kan, itu agak clash sama pemikiranku gitu kan. Semakin lama aku semakin mikirnya kayak gitu. Tapi waktu itu aku sempat mikir, kalau misalnya nih ada grup kalian lah, misalnya kalian 5 orang gitu, 5 orang datang gitu ke satu store, ke store-nya kopi. Terus ada 1 orang nih yang nggak minum kopi, Hmm. nggak enak kan kalian kan? Iya Maksudnya benar. kan kalian pasti pasti kayak, aduh, si tapi nggak ada menu non kopi nih. Mm-mm. Kasihan dia kalau nggak minum nanti Benar benar gitu. benar. Akhirnya apa? Most likely kalian nggak akan jadi ke situ. Ya, Benar. cari tempat Jadinya ke tempat lain. lain gitu, ke tempat lain yang mungkin sediain non coffee gitu. Nah, tapi di sini yang kumasalahin bukan perkara datang ke tempat lainnya gitu. Datang ke tempat lain tuh nggak totally okay, no problem gitu. Tapi yang kumasalahin di sini adalah, oh ternyata berarti aku gagal nge-bridging orang dong. Dari yang tadinya nggak ngopi, jadi ngopi, aku gagal nge-bridging itu karena aku nggak punya menu buat mereka Iya. gitu kan. Ketika aku punya menu yang bisa dikonsumsi oleh mereka yang nggak minum kopi, berarti kan di situ ada potensi ketika kalian berlima datang ke situ duduk bareng, ada potensi kalian yang peminum kopi ini ngomongin dia untuk nyobain, Iya. ya kan. Dari yang paling light dulu deh, dari yang paling nggak Less kerasa kopi coffee, dulu iya. deh gitu, yang espressonya setengah shot dulu deh gitu kan. Nah, tapi kan itu akan terjadi kalau kalian duduk bareng di situ. Betul. Kalau misalnya kalian nggak duduk bareng di situ nggak terjadi dong, Ya. ya kan? Nah berarti aku baru mikir, oh ternyata role-nya menu non coffee ini adalah salah satunya juga sebagai bridging orang-orang yang tadi yang nggak minum kopi, biar mereka ke expose dan bisa berada di antara orang-orang yang minum Minum kopi kopi. gitu, supaya mereka juga bisa pelan-pelan mau nyobain gitu. Karena em, itu juga terjadi nyata juga sebenarnya kayak gitu. Jadi customer-customer banyak yang dulu pesennya non coffee, terus lama-lama pesen kopi yang agak light, lama-lama pesen kopi yang medium, lama-lama yang strong gitu. Itu journey-nya itu tuh ternyata tuh happens in real life gitu loh Iya ternyata. iya. Jadi apa ya? Ya udah ternyata aku tetap harus bikin menu non coffee, cuma proporsinya nggak boleh sebanyak itu nih dibandingkan menu yang kopinya gitu, karena kita ultimately kita tetap mau jualannya tuh di komoditi Kopi. kopinya ini gitu. I see. Ya sih karena teman kita tuh juga ada beberapa yang kayak nggak bisa minum kopi juga Iya. kan. Makanya kita kayak sering yang kayak cobain kali kayak gitu-gitu. Mungkin dari situ kali ya Tes. Benar. Bisa Iya. menginfluence. Makanya kan kalau kalian nggak bisa menginfluence, dah aku mau mengandalkan siapa? Oke, kalau Gitu. tadi Tessa membahas tentang gimana menyesuaikan dengan pelet di Jogja kali ya Mas. Kalau dari aku sendiri kepo gimana sih cara Coffee ini, especially Mas Patrick sebagai ownernya tuh bisa expand coffee shop ini. Karena kemarin yang aku lihat di Instagram juga aku sempat kepo-kepoin dikit. Mau ada buka cabang baru juga kan? Kita udah buka Oh, waktu udah itu. buka bahkan. Kita udah buka barusan di Bandung sih kita. Oh. Wow, Bandung. Nah itu kayak ada tips kah atau kayak backstory behind it, gimana sih caranya bisa mengexpand itu? Aduh, mengexpand tuh ini ya, sesuatu yang sebenarnya ya harus dipikirin risk to reward ratio-nya gitu. Kita juga kalau misalnya mau expand juga kita pasti mikirnya juga sangat-sangat lama dan panjang gitu kan. Lebih ke expand tuh harusnya kalau menurutku depends ya. Kalau misalnya kita ngomong
dari sisi perusahaan yang normal, maksudnya kita harus mengalokasikan dana untuk expand kalau kita ngomong secara finance gitu misalnya. Nah, berarti kan kita benar-benar harus mencoba untuk menelaah dulu daerah yang kita mau expand ini benar-benar bagus apa enggak gitu kan. Kalau di Jogja mungkin rutenya sebenarnya, kalau Jogja itu kan dulu kan kita kan di Jalan Kaliurang yang kecil itu awalnya. Kalau Yang mungkin sekarang itu ya? bukan. Oh, Kita bukan. dulu tuh ada di kalau tahu tempat yang dipakai sama Bloomery sekarang. Iya. Nah, itu tempatnya Coffee zaman dulu. Oh, itu first. Iya, first store-nya kita tahun 2017 itu ada di situ. Kan Bloomery kan ambil dua apa ruko gitu kan ya. Iya, sekarang. Nah, bahkan kita cuma ambil satu ruko yang mepet jalan doang. Yang mepet ke Yang gang mepet sebelahnya ke gang itu. sebelahnya, heeh. Kita tuh cuma sekecil itu kayak secara meter persegi mungkin kayak 25 meter mungkin. Itu first store-nya kita di situ. Jadi dari store kecil yang segitu kemudian kan kita kan kayaknya ya kita juga terbantu sama online order ya waktu itu, maksudnya dari yang ijo-ijo kan banyak nih. Maksudnya waktu itu kita juga langsung kerjasama segala macam, jadi terbantu dari situ. Terus nah kita di situ baru ngelihat ternyata ada kebutuhan gitu, ada kebutuhan orang-orang ini untuk mereka itu bukan cuma datang take away atau online order, tapi mereka juga butuh untuk bisa stay di tempat itu gitu, which means berarti kita kan harus punya store yang agak gedean dikit, ya kan. Nah, jadilah waktu itu coffee yang gede itu pertama itu di Seturan. Oh iya. Di Seturan yang di dekatnya apartemen itu, sebelahnya apartemen. Nah, itu. Kebetulan kita punya teman ada lahan di sana, bisa dipakai enggak? Ya udah pakai gitu. Akhirnya kita bikin di sana agak gedean, dan ternyata dengan store yang gede itu banyak orang yang ternyata bisa menjadikan tempat itu tuh sebagai tempat untuk mereka nggak tahu WFC, nggak tahu mungkin Sambil nongkrong, nggak bekerja tahu gitu ya? gitu. Jadi nah ternyata needs-nya itu bisa terpenuhi gitu. Nah kita selalu bergerak berdasarkan needs-nya orang-orang. Gitu. Kalau misalnya needs-nya orang-orang terpenuhi berarti boleh, kalau misalnya enggak ya berarti kita nggak punya alasan untuk kayak gitu, nggak punya alasan untuk melakukan itu. Kayak kenapa store-nya sekarang gede-gede gitu. Ya emang karena needs-nya kayak gitu. Emang karena di sini kebutuhan orang-orang seperti itu gitu. Particular di kota ini gitu kan. Kita mungkin bisa bikin store kayak kecil-kecil take away gitu-gitu bisa, tapi di situ akan ada unmet needs dari orang-orang yang butuh tempat gitu. Jadi kalau ada kebutuhan di situ baru kita mau. Karena itu akan menurunkan resiko kan, berarti kan. Resikonya kita expand. Kita kalau misalnya dan kita selalu menggunakan pattern yang mungkin kurang lebih sama gitu. Di awal kan kita kan mungkin karena tempatnya lumayan kecil pas yang 2017 itu. Jadi mungkin stigmanya orang-orang, nggak tahu positif nggak tahu negatif nih. Stigmanya orang-orang tuh lebih kayak tempat kecil kalau misalnya yang beli lumayan banyak harusnya produknya oke gitu. Iya. Ya kan? Bener. Nah, jadi mungkin waktu itu yang kita dapat secara nggak langsung tuh kayak gitu. Jadi ketika orang datang ke sana waktu itu 2017, aku ingat banget nggak pernah ada orang-orang itu ngefoto tempatnya. Terus ngefoto dari depan gitu nggak pernah. Pasti yang mereka foto itu cupnya. Cup kopinya. Cup kopinya yang difoto gitu. Nah, mungkin dari situ kita baru bisa punya landasan yang lumayan kuat. Kita kalau buka cabang berarti harusnya lebih aman gitu. Lebih aman karena orang datang karena kebetulan mereka cocok dengan produknya, bukan karena tempatnya gitu. Nah, itu yang kita replikasi sampai sekarang gitu. Kita coba replikasi. Kita juga barusan buka di Bandung juga. Kita nyoba juga store kecil dulu gitu. Store kecil dulu, nggak terlalu gede. Dengan tujuan buat mengenalin produknya dulu deh gitu. Iya. Dengan produknya dulu, kalau diterima, misalnya orang-orang pada suka, ada repeat customer, ya kita baru deh nanti coba untuk bisa mungkin expand gede atau gimana nanti gitu.
Oh oke, jadi lebih lihat ke customer-nya dulu, Iya iya, mengenalkan dulu, baru kayak aku besar. agak takut ya kalau buka cabang kayak gitu sebenarnya. Iya ya, kan harus banyak yang dipikirkan gitu ya Iya. Mas. Kalau di Jogja mungkin kayak apa ya tetap tetap ada takutnya tapi mungkin tidak sebesar itu ya karena mungkin kan marketnya kurang lebih aku udah tahu lah kayak gimana Benar. gitu. Makanya kita lebih ke kalau di Jogja kita ngelihatnya area mana yang kira-kira masih bisa kita dapat market di situ sekitarnya gitu. Makanya kita kemarin belum punya nih untuk yang area agak selatan gitu. Iya, Makanya kita buka di Taman taman Siswa, siswa. gitu. Aku sebagai warga selatan seneng banget ada di taman siswa. Terima kasih. Itu. Oke. Oke Mas, nih dengan identity yang udah dibangun oleh Coffee, terus cabang yang ada di beberapa, terus value-value yang sangat di uphold lah oleh Coffee ini. Kira-kira tuh target market dari Coffee sendiri tuh sebenarnya siapa sih Mas? Kita tuh nggak terlalu pernah nggak pernah terlalu apa ya ngesaklekin target market kita itu siapa sebenarnya. Tapi justru menurutku kalau misalnya kita bisa dapat market yang mungkin dari kecil sampai gede mah kita seneng-seneng aja ya. Karena kan berarti Semuanya kan aja. diterima gitu kan. Cuma kita mengusahakan kalau dari kita emang target market kita itu ada di mungkin middle age lah ya, mungkin 20 sekian sampai ke 30 akhir mungkin sekali kayak gitu. Dan kemudian memang yang terjadi yang datang memang orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi kita nggak yang dapat orang-orang yang kayak senior banget juga enggak gitu kan. Tapi kita dapat orang-orang yang mungkin di masa-masa mungkin masih produktif awalnya gitu-gitu. Dari mahasiswa sampai ke 30-an akhir lah gitu. Itu pun kita nggak pernah ngeset untuk seperti itu sebenarnya gitu. Tapi setelah kita ngelihat siapa yang datang, kita baru lihat oh ternyata segmen kita tuh ternyata di sini gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya lebih ke kita perlu nggak nyari segmen yang lain daripada yang ini gitu. Nah kita kalau kita diomong kayak gitu, kalau sifatnya regenerasi itu perlu gitu. Jadi kan kita sekarang maksudnya kenapa kita coba untuk lebih gimana ya meet needs-nya yang muda-muda nih gitu nggak tahu dari tempat nggak tahu dari ini ya karena kita butuh untuk apa ya sounding dan untuk menjaga relevansinya gitu relevansi si brandnya ini gitu walaupun ya apa ya harusnya ketika kita menjaga apa yang kita punya kan relevansinya harusnya tetap terjaga ya cuma kan yang namanya cara penyampaian sesuatu kan over the time itu kan pasti berubah ya Iya. komunikasi kan pasti berubah gitu kan cara ngomong aja berubah gitu dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang aja berubah gitu cara penyampaian gitu kan jadi kita lebih ke harus menentukan kapan dan seberapa kita itu mau adapt gitu Oke. jangan sampai ngubah karakter brandnya itu terlalu banyak gitu gitu oke. karena karakter brand kita misalnya kita tiba-tiba Coffee karena pengen dapat market yang muda banget terus tiba-tiba kita ngubah karakternya sampai drastis dari font face diubah dari color diubah dari apa diubah takutnya kita dapat yang sininya lari semua gitu nah itu kan yang kita harus menjaga tuh jadi kita harus menentukan seberapa jauh sih kita mau adapt sama mereka ini gitu. Oke. Gitu. Berarti adapting tadi tuh paling penting ya Mas? Oh penting, penting sekali. Paling penting, oke. Soalnya menjaga relevansi soalnya. Iya. Nah, terus aku juga kepo nih, karena aku lihat dari marketing strateginya Coffee kan lumayan juga nih, yang tadi udah adapting dan melihat kira-kira kalau misalnya mau ada yang diganti atau diubah tuh jangan sampai sejauh mana gitu kan. Nah, ada nggak sih kayak dari Mas Patrick sendiri cara untuk memaksimalkan yang udah tadi adapting cara marketing itu di social media Coffee? Oke. Nah kita tuh jujur nggak terlalu bener-bener main di sosial media yang sampai gimana karena aku
karena aku sendiri ya, maksudnya aku sendiri kalau ngelihat kayak gitu tuh, ketika kita mau ngepost sesuatu, itu harus ada underlying-nya gitu. Maksudnya kenapa kita mau ngepost ini? Aku tuh nggak suka post-post yang filler gitu loh. Oh, Kayak iya. kan mungkin ada beberapa yang kayak kayak kalau ngepost ya filler aja deh Ya gitu, udah kayak aja gitu. nggak ada yang disampaikan gitu. Nah itu Iya. aku jujur tuh memang kurang suka dengan seperti itu. Jadi ya mungkin beda-beda ya karakternya ya. Kalau Iya, misalnya iya. emang ada yang works dengan kayak gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau di kita aku lebih ke kalau misalnya ngepost ya ketika ada something yang monumental atau ketika ada something ya emang kita mau nyampein sifatnya itu penting gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, over the time sebenarnya kalau kayak gitu kan ketika orang ngelihat harapan kita lebih ke oh karena jarang ngepost, sekalinya ngepost harusnya sesuatu yang Besar penting nih gitu, ya. heeh, gitu Oh. gitu. Iya, iya. Jadi Iya, iya. bukan yang kayak apa tiba-tiba ngepost tiba-tiba ini gitu. Menurutku malah kalau di kita itu kayak aku kurang masuk gitu. Kurang sesuai sama brandnya gitu Kurang ya. sesuai gitu. Nah, sebenarnya terus ya itu tadi yang aku bilang pas awal gitu. Sebenarnya banyak terjadi itu malah behind the scene-nya. Jadi apa yang kita tunjukin di sosial media kayak di post feed atau di repostan story misalnya gitu. Ya itu sebenarnya cuma sekian persennya dari conversation yang terjadi di belakangnya gitu. Oh, Jadi oke. kalau di belakangnya itu sebenarnya banyak yang terjadi gitu kayak tiba-tiba tiap hari tuh balesin DM, ngobrol itu tuh banyak yang terjadi di situ gitu. Oh, oke, oke. Jadi apa ya? Kayaknya dua hal itu emang dua hal yang berbeda ya. Jadi Iya. kayak kita mungkin kalau di post yang biasa itu agak jarang kita ngepost kecuali emang ada something yang mau disampaikan. Tapi di belakangnya itu kita berusaha untuk gimana caranya engage sama orang yang ngajak ngomong gitu. Karena ya itu kita tuh nggak bisa apa ya? Kalau aku sih pemercayaannya em, yang bisa bikin kita itu menomorduakan em, komoditi secara kuantitatif ya. Maksudnya kalau gini, kalian ada makanan A sama B gitu. Kalau B lebih enak, kalian pasti pilih yang B, ya kan, Benar. daripada yang A. Nah, satu-satunya yang bisa bikin kalian lebih milih A daripada B, padahal tahu B lebih enak, itu cuma emotional attachment menurutku. Iya. Nggak ada yang lain lagi. Jadi ketika ada emotional attachment terhadap sesuatu, kalian akan tetap milih itu dibandingin yang lain-lain karena kalian ada bias di Benar, situ. benar, benar. Nah, aku tuh berusaha untuk bisa menciptakan Biased itu. biasnya itu gitu. Oh, ya, emotional attachment. Ya maksudnya jadi aku tuh suka ketika maksudnya kayak kemarin ya puji Tuhan kemarin pas di Bandung gitu ya ternyata yang datang itu tuh adalah orang-orang yang dulu udah pernah kuliah di Jogja, Oh, udah pernah kuliah di Jogja terus mereka udah kerja di Bandung, mereka akhirnya bela-belain datang gitu. Ada orang dari Jakarta juga yang mereka mungkin lagi liburan ke sana. Tapi mereka sebenarnya orang-orang yang dulunya itu tuh mereka itu adalah regular customer-nya kita pas di Jogja di Jogja. gitu. Jadi berarti kalau aku ngeliat dari situ, oh sedikit banyak aku ada nih maksudnya attachment sama mereka tuh ada gitu. Jadi mereka kan melihat kita mungkin bukan sebuah brand yang baru tapi ini brand yang dulu tuh aku tuh deket loh gitu. Iya. Dulu aku deket sama ini dan sekarang ada di sini jadinya aku nyamperin gitu. Kalau nggak ada emotional attachment nggak mungkin nyamperin, ngapain nyamperin gitu. Yang lebih oke daripada kita mah banyak gitu. Cuma gimana caranya kita bisa tetap punya porsi di mereka sendiri ini di customer walaupun opsinya tuh banyak banget gitu. Iya. Kita cuma perlu sekian persen aja deh slot di pikirannya mereka, top of mind-nya mereka gitu. Kita nggak apa-apa kok, maksudnya nggak jadi top of mind tuh nggak apa-apa gitu. Tapi at least ada slotnya kita di situ gitu. Oke. Gitu. Kira-kira nih Mas, bagi yang entrepreneurs yang mungkin lagi merintis bisnis atau ada plan-plan untuk terjun ke dunia entrepreneurship ke depannya, ada nggak Mas tips and tricks gimana cara membuat emotional attachment ini? Being genuine ya menurutku. maksudnya kalau kalian lihat apa ya? Kalian lebih ke gini.
Kalau aku sih pendekatannya sedekat mungkin POV-nya ya, POV-nya sedekat mungkin sama customer. Jadi kita nggak memposisikan brand kita itu ada di atas gitu. Kalau ibaratnya gini, kalau orang ngelihat brand kita itu jangan mereka ngelihat kita itu kayak ngelihat seseorang yang ada di podium gitu. Oh, Yang di podium yang kita tuh amazed sama mereka gitu. Jangan sampai kayak gitu kalau aku. eh aku lebih milih kita itu ada di POV yang setara, yang sama mereka gitu. Jadi kayak kita ngobrol sekarang gitu. Jadi kalian ngelihat ya udah setara aja gitu. Tingginya sama, terus cara ngomongnya juga sama gitu-gitu kan. Nah, dengan adanya kayak gitu berarti lebih ada honesty antara customer sama brandnya gitu loh. Jadi brandnya juga nggak ngebuat story yang nggak perlu gitu. iya iya iya. Kita tuh Mengerti, kita tuh mengerti. nggak pernah bikin story yang nggak perlu. Kalau kita cerita sesuatu ya itu yang emang terjadi gitu. Nah, kalau semakin kita make up everything, semakin kita nge-polish everything, kayaknya semakin kita juga nggak bisa dapat attachment itu deh kayaknya gitu. Karena kayaknya kalau nggak genuine susah gitu. Iya. Kita harus being genuine ya apapun itu gitu. Kalau misalnya kita emang salah ya bilang salah gitu. Kalau misalnya komplain, katakanlah ada komplain, kita kan namanya food service ya tiap hari ya ada aja gitu. Namanya semua belum diotomasi, masih rely on people's hands gitu. Pasti ada aja kesempatan salah kan. Ya kita sebenarnya salah gitu juga sering gitu. Di customer tuh juga sering salah produk kayak apa kayak itu salah sering gitu. Nah tapi aku selalu nanamin ke mereka yang penting apa ya? Kalau udah salah tuh udah nggak bisa diperbaikin, tapi the way you communicate sama mereka ketika salah itu yang bisa mengubah negatif reviewnya mereka menjadi positif review gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah salah, caranya treatmentnya gimana gitu? Apakah kita langsung gercep ngirimin yang benar kayak atau gimana gitu? Atau kita ngajakin ngobrol mereka gitu? Kalau mereka marah kita dengerin gitu-gitu. Itu yang akhirnya bisa membuat mereka itu juga teredam lah gitu, komplain teredam gitu. Nah itu kasusnya kalau komplain. Kalau misalnya yang lain-lain ya sebenarnya ngobrol biasa gitu, kayak being genuine aja sama mereka, nggak usah menggurui, nggak usah merasa sok paling pintar gitu. Jadi yang penting mereka mau apa dengerin aja gitu. Oh, Jadi oke. nah menurutku ya itu sih kalau aku bisa kasih tipsnya cuma itu aja, being as genuine as possible aja gitu. Kayak apa yang mau disampaikan tuh ya udah disampaikan tapi jangan dibuat-buat gitu. Oh, oke. Jangan Kalau dilebih-lebihkan jangan juga gitu ya. dilebih-lebihin juga gitu. Kalau dilebih-lebihin pasti nggak ada emotional attachmentnya menurutku. Iya gitu. sih, Benar-benar. benar-benar. Gitu. Oke, nah aku mau tanya nih Mas, kalau dari Mas Patrick sendiri, kira-kira in the short future gitu ada mau menjalankan bisnis apa lagi kah, atau mau ada expansion apa lagi kah? Waduh, ada pun nggak bisa diomong di sini ya. Baca nih Ada tipis lah, nggak ada bisa? lah. Kalau kalau Sedikit. kalau kalau karena kita ngomongnya kopi ya kita ngomongnya kopi aja ya. Tapi aku nggak bisa nge-spill yang banyak-banyak. Tapi kalau kalau kedepannya itu ya namanya kalau kita di food service pasti kita kan ekspansinya berupa buka cabang pasti kan. Nah, cuma buka cabangnya di mana ya itu aku yang nggak bisa kasih tahu. Oh, Cuma oke, stay tune kalau teman-teman. untuk produk kita sekali lagi kita produk itu pasti ada ekspansi secara produk juga. Cuma kita harus ngelihat sebenarnya tren behaviornya si orang-orang ini, maksudnya kalian-kalian juga yang tiap hari minum kopi itu kayak gimana sih sebenarnya behaviornya kalian sekarang itu, pattern konsumsinya kayak gimana, preferensinya berubah enggak gitu-gitu. Itu yang harus kita pelajarin dan kita akan mengeluarkan produk yang merupakan hasil dari pembelajarannya itu gitu. Wow, Gitu. ditunggu. Gitu. Gitu. Oke, aku juga kepo nih Mas. Jadi dari semua mungkin challenges yang udah Mas Patrick lewatin untuk menjalani bisnis coffee ini, ada gak sih Mas hal yang paling Mas enjoy? Oke. Enjoy sebenarnya gini,
enjoyment-nya tuh banyak. Kalau di dalam industrinya enjoyment-nya banyak. Tapi kalau di food service kayak kita, kalau di coffee shop kayak kita, sebenarnya enjoyment-nya lebih ke ketemu orang-orangnya. Jadi kan kalau ketemu orang-orang itu kan energinya beda-beda ya. Iya, Maksudnya benar-benar. Kalau kita apalagi kalau misalnya zaman dulu masih sering di bar gitu-gitu, itu kalau ketemu orang, ketemu customer gitu, em, apa ya, setiap hari ketemu orang beda-beda itu rasanya kayak oh ada ya orang kayak gini tuh ada ternyata gitu. Nah, tapi yang lebih mungkin aku bahasanya lebih fulfilling ya. Maksudnya lebih fulfilling di situ itu lebih ke kalau kita itu akhirnya punya customer yang dia itu so attached to the brand sampai dia itu apa ya, ketika kita buka cabang misalnya paling baru di Tamsis gitu, kalau Jogja ya paling baru Tamsis, yang datang situ itu adalah orang-orang yang dulunya 2017 tuh udah kesana gitu, udah coffee gitu. Jadi ketika mereka datang, aku bisa dengan bangga menyebut bahwa ini tuh customer dari 2017 loh gitu, dan dia masih datang ke sini sampai sekarang gitu, bahkan beberapa jadi teman gitu. Jadi enjoymentnya tuh lebih ke ternyata si brand ini nih, maksudnya satu karya yang kita bikin gini melalui aku dan tim dan di belakang semuanya, itu bisa jadi bagian dari hidup orang ini selama waktu yang substansial gitu. Iya. Itu kayak itu bukan waktu yang sebentar loh. Mereka langganan satu brand tuh dari 2017 sampai sekarang. Itu bukan sesuatu yang pendek gitu. Jadi lebih ke ternyata bisa ya kita develop connection dan develop hubungan dengan customer tuh sampai kayak gini gitu. Dari awal nggak tahu sampai sekarang jadi mereka itu kayak advocate-nya kita gitu kan. Nah, itu proses itu yang aku dan hasilnya yang aku seneng sih. Iya Fulfillingnya lebih ke situ sih. Kayak kalau ngelihat aku tuh dulu Coffee kan aku tuh langganan dari zaman Jakal yang masih kecil gitu. Itu aku paling seneng dengernya gitu. Ternyata berarti ini orang udah dari zaman dulu banget ya berarti ya. Attach ya. Attach ya ternyata dia gitu. Nah, itu yang aku paling seneng sih sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, kalau dari Coffee sendiri nih Mas, speaking of tadi menu yang akan dikeluarkan, kalau sekarang kira-kira menu favorit di Coffee itu apa? Aduh, di tiap daerah beda lagi. Tiap daerah beda. Cuma kalau kalian biasanya apa minumnya? Oke, kalau aku ya Mas, ini slow default. Aku tuh everyday latte, double shot, gak pakai gula. Gak pakai gula. Oke. Kalau aku oat milk white latte. Oh iya. Iya. Kok minum oat milk nggak bisa minum susu biasa? Aku lebih suka taste yang ada oat milknya. Oke, iya, lebih kayak enak gimana gitu. Nah, kita itu sebenarnya kalau yang sekarang itu dipegangnya sama ini sih, si Java sih sebenarnya. Itu kan, nah itu juga yang aku pelajarin gitu. Ternyata apa ya? Penerimaan produk itu juga sangat berdasar kepada selama ini tuh orang-orang tereksposnya tuh sama kopi yang kayak apa sih gitu. Nah, sekarang kan kalau kita ngomong susu kental manis gitu. Kental manis sama kopi itu kan sesuatu yang udah lama banget lah ya, lama banget ada di sekitaran kita dan udah dikonsumsi reguler tuh sama orang-orang banyak gitu. Jadi proses edukasi kita untuk produk itu tuh nggak terlalu lama gitu. Mereka udah bisa expect ternyata aku kalau misalnya ada produk ininya, ada bahan ininya, aku mau nih gitu. Nah, itu akhirnya ya yang jadi best seller ya itu aja gitu. Yang udah familiar gitu kali familiar. ya. Nah, ternyata familiarity itu sangat penting di bikin produk ternyata. Kalau misalnya bikin produk yang sangat tidak familiar, itu proses edukasinya lama banget ternyata. Gitu. Karena orang-orang akan bertanya-tanya kan sebenarnya. Ini tuh isinya apa gitu, rasanya bakal kayak apa gitu. Mixnya kan. akan gimana. Aku cocok apa enggak gitu. Sedangkan ketika mereka beli produk kan mereka kan mengeluarkan cost ya. Iya. Cost of trialnya mereka itu kan lumayan gede gitu kan. Mereka apalagi kalau aku sering dengarkan orang-orang kayak beli kopi, kalau aku nggak tahu beli kopinya kopinya nggak enak, bad mood gitu. Nah itu kan aku juga jadi takut ya. Gitu kan, takut bikin bad mood orang kan, nightmare itu kan. Nah jadi ya udah ternyata
familiarity dalam membuat sebuah produk itu ternyata lumayan penting untuk proses edukasinya gitu. Jadi even though it's a totally new product, tapi harus ada sisi familiarity-nya di situ gitu. Jadi nggak boleh mereka yang kayak nggak bisa expect sama sekali nih apa gitu. Familiarity tas. Yes, super important. Nah mungkin terakhir nih Mas dari kita, ada gak sih kayak pelajaran penting gitu dari Mas Patrick, mungkin dari COVID juga, dan pengalaman berharga yang Mas Patrick pengen bagiin nih sama teman-teman di rumah yang entrepreneurs? Oke. In terms of apa nih? In terms of starting business atau in Iya, terms of apa? dari journey membangun coffee. Oke. Dari journey membangun, aku yang paling penting sebenarnya aku pelajarin itu it's a lot better to start when you know when you haven't known anything gitu. Kayak kalau kamu tuh nggak tahu semuanya, maksudnya kamu tahu cuma sebagian, kamu tuh lebih berani maju gitu. Tapi kalau kamu udah tahu semuanya, tuh kamu akan banyak kalkulasi sebelum kamu tuh berani maju gitu. Jadi buat aku, ketika udah tahu certain important aspects of the game, of the business, kalau mau ditekatin maju dulu, and then you can learn by the time you're doing the job gitu. Dan itu lebih akan bisa bikin bikin kita lebih genuine untuk mengerti si bisnisnya itu sendiri. Kayak kalau soalnya aku juga belajarnya juga pas di tengah-tengah gitu. Karena aku merasa ketika aku bikin ternyata ada orang yang minum, ada orang yang suka, aku bertanggung jawab juga untuk ngasih mereka sesuatu yang oke gitu. Jadi atas dasar itu aku juga harus memperluas knowledge kan. Iya. Nah dari situ makanya aku baru belajar ini, belajar itu, mixingnya gimana, segala macam, aspek-aspeknya apa aja itu baru aku belajar gitu. Tapi dari awalnya sebenarnya ya tadi knowledge-nya itu sebenarnya belum full gitu. Tapi ya udah nyemplung aja gitu. Iya, Dan nyemplung aja. dan always take calculated risks. Karena kalau nggak ada risiko nggak bakal ada payoff yang bagus juga gitu. Yeah. Asal dikalkulasi risiko itu bagus. Jangan takut risiko. Terus yang ketiga itu tadi yang aku bilang, kalau in terms of business kayak F&B segala macam gitu ya, aku selalu bilang rasa itu relatif. Rasa itu relatif. Product quality itu harus bagus, tapi rasa itu relatif. Yang absolut itu cuma brandnya, cuma karakter brandnya itu. Jadi bukan aku bilang nggak penting produknya itu nggak penting, bukan aku bilang kayak gitu, tapi ada banyak aspek yang harus diperhatikan selain cuma merhatiin produknya doang gitu. Dan produk kan biasanya orang-orang pada bilang nih kalau aku bikin masakan ini enak, aku bikin apa enak, dijual pasti laku gitu. Belum tentu, karena menurutku yang paling important itu justru di situ tuh adalah product market fit-nya. Kalau nggak product market fit, nggak bakal bisa jualan seenak apapun gitu. Yeah. Jadi ketika ngeluarin produk ini marketnya fit nggak sih gitu. Ibaratnya ketika aku ngeluarin produk misalnya nih aku ada di sebuah daerah yang mungkin majority climate-nya misalnya gitu, climate-nya dingin gitu. Mau aku bikin es kopi seenak apapun ya nggak bakal laku gitu. Yang lakunya ya pasti yang minuman-minuman yang panas gitu, karena climate-nya seperti itu, produk market fit-nya nggak dapet gitu. Jadi aku tuh I hate to bring theory up to this table, tapi ternyata produk market fit itu jauh lebih penting daripada sekedar gut feeling-nya kita. Gitu. Iya. Gitu. Gut Okay. feeling-nya kita bikin produk itu tuh kadang-kadang itu kalah kalau kita tuh nggak punya produk market fit yang tepat gitu. Noted. Benar-benar. Terima Berarti kita kasih. harus memang terkalkulated semua movement kita. Iya, menurutku sih harus begitu karena mengurangi risiko sih sebenarnya. Iya. Gitu. Oke, mungkin itu aja sih Mas pertanyaan dari aku sama Misha untuk podcast hari ini. Jujur aku belajar banyak banget. Bener. Mungkin salah satu key takeaways terbesar aku
dari sharing Mas Patrick hari ini adalah seberapa penting building brand identity dan kayak fokus ke hal-hal yang intangible seperti relationships yang kita develop dengan para customers gitu. Iya benar. Dan aku juga belajar tentang yang tadi genuine itu paling penting sih untuk kayak building customer relations dan membuat bisnis gimana yang ya emang kita pengen put out yang kita pengen kasih aja gitu, nggak usah pura-pura lah gitu. Iya mungkin segitu aja. Thank you so much Mas Thank you Patrick juga, udah datang thank di you Yes We're juga. On Air. Dan juga buat teman-teman di rumah jangan lupa datang ke Yes tanggal 9 sampai 10 November di GIK. See you.